Peter benar-benar lega ketika menemukan bahwa tidak ada wajah yang dikenalnya. Dia telah mengerjakan barang antik Indonesia di luar negeri selama bertahun-tahun, dan telah berinteraksi dengan beberapa kolektor top di Indonesia. Namun, dia juga tahu betul bahwa kolektor papan atas yang dia kenal memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap koleksinya. Kebanyakan dari mereka hanya mengumpulkan barang-barang bagus yang mendekati sempurna, seperti Buddha perunggu kerajaan B miliknya yang kulit luarnya telah hancur total. Mereka mungkin tidak akan tertarik, namun ia juga agak khawatir. Bagaimana jika salah satu kolektor papan atas yang ia kenal sudah tidak sehat lagi dan mulai menurunkan konsumsinya? Dan setelah konsumsi orang lain diturunkan, dia kebetulan menyukai Buddha perunggu kerajaan B, maka masalah hari ini kurang lebih sulit. Untungnya, semuanya tidak melenceng dari ekspektasinya. Buddha perunggu kerajaan B ini dengan sempurna menyaring kolektor besar yang dia kenal. Bagi Peter, penampilan benda ini sesempurna setelan jas yang dibuat khusus. Setiap poin sangat sesuai dengan kebutuhan. Jika itu terjadi hari ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Chandra Haris atas kesempatan ini. Saat ini, Peter datang ke pintu, menundukkan tangannya kepada semua orang, dan berkata sambil tersenyum, "Saya minta maaf membuat Anda menunggu begitu lama. Saya adalah pemilik toko harta karun. Silakan masuk dan mari kita bicara." Ketika semua orang melihat bosnya ada di sana, mereka semua mulai berbicara. Dia membungkukkan tangannya dengan sopan. Kolektor dari ibu kota yang mendapat nomor 1 bertanya, "Bos, saya dapat no. 1, jadi saya ingin bertanya, haruskah kita masuk satu persatu secara berurutan, atau haruskah kita masuk bersama sekarang?" Kolektor itu mempunyai ide yang sangat sederhana. Dia merasa karena dia memegang no. 1, yang terbaik adalah dia melakukan yang terbaik untuk melihat item tersebut terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang salah dengan barangnya, dia akan langsung membelinya dari Peter dengan harga 20 miliar. Dengan cara ini, orang yang tersisa tidak perlu masuk. Dia tidak takut orang-orang ini melihat sesuatu, tapi dia takut orang-orang ini akan langsung menawar dia. Padahal bos sudah bilang harga flat 20 miliar online. Hal semacam ini tidak tunduk pada batasan hukum apapun dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jika seseorang menawarinya 25 miliar, dan dia mengingkari janji harga tetap dalam sekejap, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Peter tersenyum saat ini dan berkata, "Karena semua orang sudah menunggu di depan pintu begitu lama, tidak ada alasan bagi semua orang untuk terus menunggu di luar." Setelah semua orang masuk, semua orang dapat melihat item tersebut satu per satu sesuai urutan pengambilan nomornya. Setelah semua orang melihatnya, saya tidak akan menaikkan harga untuk sementara. Itu masih harga tetap yang saya posting online. Pada saat itu, setiap orang dapat memutuskan apa mereka bersedia membeli sesuai dengan urutan pengambilan nomor. Kalau nomor 1 mau membeli, maka hak beli langsung menjadi milik nomor 1. Dan saya hanya bisa meminta maaf kepada yang lain. Tapi kalau nomor 1 belum siap, atau tidak bisa langsung mengirimkan pembayaran ke rekening dalam waktu 5 menit, maka hak belinya ditangguhkan ke no. 2. Begitu kolektor no. 1 mendengar ini, dia merasa lega, tapi yang lain tidak langsung putus asa. Karena bagaimanapun juga, pertama-tama, dia bisa masuk dan melihat harta karun ini. Dan kedua, jika orang di depan tidak mau membeli setelah melihatnya, jika dia menginginkannya, atau jika dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, maka dia masih punya peluang. Para pedagang yang mengikutinya mulai menabuh genderang dalam hati, dan diam-diam berspekulasi, obat apa yang dijual di Labu Rudi kali ini? Kelompok orang ini tampaknya cukup mampu.
Tapi mereka sepertinya sangat tertarik dengan barang-barang Rudy. Apa semua orang benar-benar akan tertipu olehnya hari ini? Saat ini, Peter melihat bahwa peraturan telah dijelaskan kepada semua orang. Jadi dia melangkah maju untuk membuka pintu toko dan mengundang semua orang untuk datang ke toko. Meskipun area satu lantai di toko harta karun tidak besar, karena tokonya kosong, kelihatannya sangat kosong. 20 atau 30 orang masuk, jadi tidak terlalu ramai. Peter mengunci pintu dari dalam, lalu berkata kepada semua orang. Sekilas semua orang adalah kolektor tua, dan aturan dalam melihat sesuatu harus sangat jelas. Tolong jangan mengambil foto atau video selama keseluruhan proses, terima kasih. Para kolektor sangat memperhatikannya. Menghormati keinginan pribadi dan privasi tuan harta karun sangatlah penting. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa dialah yang memproduksi benda ini dan tidak ingin dunia luar mengetahui terlalu banyak informasi pribadinya. Jadi mereka semua mengangguk dan memegang ponsel mereka. Kemudian mereka semua memasukkan ponselnya ke dalam saku. Kemudian, Peter mengeluarkan patung Buddha perunggu. Segera setelah Buddha perunggu dikeluarkan, para pedagang yang menyaksikan kemeriahan itu sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihat tubuh asli Buddha perunggu ini, tapi sudah melihat video pengawasan. Mereka mungkin tahu bahwa ini adalah Buddha perunggu berumur artifisial. Namun kini Buddha perunggu di tangan Peter telah dibersihkan dan dibuat baru. Segala jejak usia tua telah hilang tanpa bekas. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Peter telah mengolah Buddha perunggu ini dengan hati-hati, menghilangkan jejak pemalsuan yang dilakukan oleh Master Cheng dan lainnya. Membiarkannya dalam keadaan seperti saat pertama kali dibuat pada kerajaan B dan belum disepuh. Peter memegang Buddha perunggu di telapak tangannya dan berkata kepada semua orang, "Menurut pendapat saya, Buddha perunggu ini adalah Buddha Supintuo berlapis emas dari periode pada kerajaan B. Sangat disayangkan bahwa Buddha perunggu emas sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, keadaannya tidak akan pernah sama. Ini tidak mungkin harga yang saya posting." Semua orang mengangguk, tapi penjual itu bingung dan berpikir, "Apa ini? Bukankah itu tiruan dari Buddha perunggu kerajaan A? Atau apa dia, seorang pencatut besar, berencana mengemas barang ini menjadi penipuan dari kerajaan B?" Saat dia bingung, Peter telah menyerahkan Buddha perunggu itu kepada kolektor pertama di Surabaya, sambil tersenyum dan berkata, "Tun, karena kamu nomor 1, kamu akan melihatnya terlebih dahulu. Saya punya permintaan kecil di sini." Sementara semua orang mendapatkannya satu persatu. Tolong jangan membahas kesimpulan Anda sendiri secara langsung. Jangan langsung bilang mau atau tidak mau. Ayo kita lakukan tanpa berkata apa-apa. Dan kemudian ungkapkan keinginannya satu persatu setelah semua orang melihatnya. Kolektor Surabaya mengangguk ringan. Ini adalah aturan yang dipahami oleh semua biro kelas atas. Saat bertransaksi, jangan berbicara atau memberikan penawaran agar tidak merusak sifat orang lain. Lagi pula, mereka yang datang untuk mengoleksi Buddha perunggu ini semuanya adalah pemain kuat yang suka mengoleksi. Selain mengoleksi barang, mereka juga ingin menguji penglihatannya sendiri. Jika kau orang pertama yang memulai, ceritakan semua poin penting secara langsung. Dan kemudian segera memintanya, maka orang-orang di belakangmu akan benar-benar menyia-nyiakan perjalanannya. Tidak mengatakan apapun tentang hal itu, setidaknya hal itu memungkinkan semua orang untuk menilainya tanpa gangguan apapun. Dan juga manfaatkan kesempatan ini untuk menguji level mereka sendiri. Setelah kolektor Surabaya mendapatkan patung Buddha perunggu, dia melihatnya dengan sangat hati-hati. Para ahli yang dia undang juga maju dan menyelidiki dengan cermat sedikit demi sedikit. Belakangan, kolektor di Surabaya menyerahkan patung Buddha perunggu tersebut kepada ahlinya.
Setelah ahli melihatnya dengan cermat, dia mengembalikannya kepadanya. Kemudian keduanya bertukar pandang dan memberikan Buddha perunggu ke nomor 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.